Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana wa habibina Subhati abdu wa waliyu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Subhati wali Allah ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Keluarga RN, keluarga besar Raja Nusantara, dan saudara sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, saat ini kami akan membahas tentang metode liqa. Metode liqa atau metode untuk sampai kepada Gusti. Untuk mengawali dari pembedahan metode liqa irobi sampai kepada Gusti ini, kita menggunakan standar 3, yaitu spiritual, religi, dan intelektual. Nah, spiritualnya kita akan melihat informasi langit, bagaimana metodologi ini bisa dijangkau dengan mudah, karena sebenarnya seluruh dari hamba-hamba Allah ini menginginkan liqa irobi. Namun metode-metode ini memang sangat berat, maka penyelarasan dan juga permudah jalannya, lintasannya, dan sekaligus memohon bimbingan, lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempatan saudara-saudara kita yang lain untuk sampai kepada liqa irobi. Karena liqa irobi ini sebenarnya adalah muara dari seluruh permasalahan, yang inti dari permasalahan bisa diselesaikan fi idinillah, dengan izin Allah. Nah, tentu dengan izin Allah ini kita juga menerima informasi arahan sekaligus suplai kebutuhan yang diharapkan turun sebagai penyelesaian permasalahan yang ada di bumi dan juga di dunia saat ini. Secara religi kita mengambil Al-Quran surat Al-An'am ayat 103. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembedahan secara keilmuan. Nah, insya Allah semua ini dengan tujuan yang sederhana, yaitu bagaimana kita ini bisa sampai liqa irobi sehingga mendapatkan muara qalbun salim, muara nafsul mutmainah. Kemudian ketika muara qalbun salim dan nafsul mutmainah menjadi panglima, tentu ini dekat dengan Gusti. Nah, Gusti akan memberikan bimbingan langsung sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui lewat Jibril, dan Jibril memberikan tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah sebenarnya metodologi liqa. Kalau dulu Rasulullah menggunakan Jibrilnya, kalau sekarang ini kita mempertajam ilhamnya untuk menerima dan juga menerobos informasi-informasi langit yang memang diizinkan dan diridhoi oleh Gusti dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Firman Allah surat Al-An'am ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Yang artinya dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan. Latur gamsaru, Allah itu tidak bisa dijangkau oleh penglihatan.
Wa huwa yudrikul absara, namun Allah itu menjangkau seluruh yang kelihatan. Wa huwa latiful khabir, dan Dia Allah adalah yang maha halus, lemah lembut, khabirun yang maha teliti. Quran surat Al-An'am ayat 103. Ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu Allah ini ghaibnya ghaib, rahasianya rahasia, super rahasia yang maha rahasia. Sehingga ketika kita menggunakan absor, pandangan dengan mata, ini nggak kelihatan. Allah itu nggak bisa dijangkau dengan panca indera langsung. Bahkan dalam satu kajian sosiologi, Allah itu adalah zat yang tidak bisa dipakai langsung. Makna la tudrikul absar ini, Allah kalau dipandang itu dengan mata ya nggak bisa kelihatan. Wa huwa yudrikul absar, namun Allah itu memandang semua yang terpandang, semua yang kelihatan. Nah, jadi semua yang kelihatan itu dalam pandangan jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memiliki sifat wa huwa latiful khabir, dan Allah itu memiliki sifat latifun khabirun. Latif itu lembut, sejuk, nyaman, indah. Khabirun itu teliti, waspada, dan juga detailing. Detail. Jadi kita ini benar-benar ditonton, dilihat oleh Allah dengan secara detail. Nah, mungkin kita juga untuk mengawali dari metode ini, kita juga menggunakan analog tentang kecepatan. Pertama, kecepatan pesawat itu 1 jamnya 1000 kilo, itu sudah sangat kencang. Namun di atas pesawat itu ada yaitu gelombang elektromagnetik, ya. Itu HP menggunakan gelombang elektromagnetik itu lebih cepat daripada pesawat. Kemudian di atasnya itu ada cahaya. Cahaya light itu, cahaya itu kecepatan lebih tinggi dari gelombang elektromagnetik. Kemudian di atas cahaya itu ada angan-angan. Angan-angan itu imajiner. Jadi kalau saudara mau ke Bandung, cahayanya senternya baru dinyalain, lampunya bernyalain, angan-angannya sudah lebih cepat ke Bandungnya. Kemudian di atas angan-angan itu ada roh. Roh inilah yang lebih cepat daripada angan-angan. Kemudian di atas roh itu ada yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah Subhanahu wa taala itu kecepatannya lebih tinggi daripada roh. Nah, mengacu kepada kecepatan ini, berarti liqa tidak bisa detailing kalau tidak menggunakan roh. Nah, roh, kecepatan roh. Maka kecepatan roh inilah sebenarnya yang nanti akan mampu menyerap seluruh simbol-simbol di Lauhil Mahfuz, yang menyerap seluruh kehendak Gusti, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan di situ sebenarnya membuka takdir, qada, qadar, dan takdir. Qada itu ketentuan Allah langsung, tidak ada hubungannya dengan makhluk. Kehendak Allah yang langsung, yang belum bersama makhluk, itu qada. Qadar itu kemampuan Allah untuk menggerakkan takdir. Nah, takdir itu sendiri sebenarnya campur tangan Gusti terhadap geraknya seorang makhluk. Nah, jadi kita ini sebenarnya ini membahas tentang liqa ini juga ditakdirkan. Karena apa? Allah berkehendak, kemudian menggerakkan qadarnya menjadi takdir, sehingga kita ini bisa menjadi satu realita. Nah, kita bahas, walaupun sebenarnya bahasanya juga
tidak bisa detail, namun minimal kita ini memiliki arah yang ke sana. Nah, inilah aral-aral atau rintangan-rintangan yang segitu besar, segitu banyak. Nah, itu juga sangat-sangat berat. Ini dari sisi kecepatan. Kemudian kita nanti juga menggunakan roh sebagai jembatan menuju kepada alam meta dan juga alam spirit. Alam meta dengan alam spirit. Maka penelusuran liqa irobi ini tidak sekedar hanya langsung ketemu, namun lewat portal. Nah, portalnya itu tentu lewat alam metafisika, langit 1 sampai langit 6 itu adalah alam metafisika. Kemudian langit 7, 8, 9 dan ars itu adalah alam spirit. Kita bersama untuk mencoba menelusuri dengan menggunakan metode kecepatan roh tadi, menelusuri startnya dari alam atau dari langit 1. Langit 1 ini bisa nerobos ke langit 2 karena memang kita mau menelusuri perjalanan, yaitu ke alam Sulaiman atau alam siluman. Nah, jadi alam siluman itu adanya di langit 2. Kemudian kita bisa masuk ke alam jin itu di langit 3. Nah, nanti di sana kita juga bisa ketemu dengan saudara-saudara kita yang ada di jin. Kemudian masuk ke alam langit ke 3. Nah, langit 1 roh, langit 2 siluman, langit 3 jin, langit 4. Langit 4 berarti ke alamnya setan. Nah, di sini kita bisa melihat kondisi alam, kecepatannya sangat cepat sekali, gerakannya cepat sekali, semuanya bekerja sesuai dengan koridornya. Kemudian masuk ke langit ke 5, itu alamnya iblis. Nah, alam iblis ini sangat keras, berat, panas dan pengap, semuanya di kecepatan yang tinggi, lebih tinggi daripada alam setan, namun iblis ini lebih tinggi lagi. Ini kemudian masuk ke alam 6, langit 6. Langit 6 itu di alamnya malaikat. Ini kecepatannya tinggi namun sejuk. Karena apa? Bahan bakarnya, bahan bakunya, bahan semuanya itu dari nur. Sehingga nur ini menyejukkan, menyamankan. Kalau yang langit 5 itu dari nar. Nah, intinya nar, itu keras, cepat. Makanya kita masuk ke alam malaikat itu sudah nyaman. Cuma aktivitasnya masih tinggi. Aktivitasnya sangat tinggi sekali. Kemudian kita masuk ke alam atau langit ke-7 ke Baitul Ma'mur. Ini lebih nyaman lagi karena di situ ada Nabi Ibrahim bersama juga dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dulu ya, Ka'bah bumi yang dulu dibikin oleh malaikat. Kemudian sebelum Nabi Adam diciptakan itu Ka'bahnya sudah didulukan, yaitu dibikin malaikat, dan Ka'bah yang bikin malaikat itu diangkat oleh Allah ketika banjirnya Nabi Nuh alaihissalam, itu adanya di Baitul Ma'mur yang sekarang ini ditunggu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail ini membangun Ka'bah yang ada di bumi, yang akan ya sekarang ini ada di Makkatul Mukarramah. Makanya di langit ke-7 itu alamnya sudah mulai nyaman, senyaman surgawi, karena di sebelahnya sudah ada surga-surga.
Kemudian langit yang ke-8 itu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu dulu pernah dihuni atau pernah sampai ke sana itu Jibril. Nah, Jibril Kanjeng Nabi itu sampai di Sidratul Muntaha. Intihan itu maksudnya batas seluruh makhluk. Nah, ketika Isra Mi'raj itu Sidratul Muntaha itu batasnya Jibril. Dan Jibril mempersilahkan Kanjeng Nabi silahkan melanjutkan ke langit 9 menemuin Gusti. Maka Jibril hanya sampai di langit ke-8 Sidratul Muntaha. Kemudian kita masuk ke langit 9 Sidratul Mustawa. Nah, di sana lebih nyaman lagi karena ada Kanjeng Nabi bersama keluarga, para sahabat yang semua yang berjuang di alam semesta zaman awalnya Islam. Awalnya Islam itu diberikan tekanan yang luar biasa. Tekanan dari militer, tekanan dari budaya, tekanan dari pemerintahan dan semuanya. Namun tekanan itu sebenarnya adalah bagian dari sunatullah untuk membuktikan Islam ini kokoh. Islam ini keras, Islam ini tetap rasional walaupun ditekan dengan emosional. Ini Nabi kita sudah sukses mengantarkan kita Islamnya sekarang sudah dipeluk oleh sekitar 2 miliar penduduk bumi. Maka Nabi ini mendapat apresiasi dari Gusti bahwa Islam yang ditanam Kanjeng Nabi Muhammad ini sekarang sudah penghuninya 2 miliar diada di bumi dan kita termasuk di dalamnya. Maka di situ kita bisa bercengkrama, kita bisa menyampaikan hal-hal lain, dan insya Allah saudara-saudara kita yang memang sampai dan juga nanti ada yang sampai tentu akan mendapatkan penghormatan karena ini ditunggu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai ke langit 10 itu Arsy. Arsy itu singgasananya Gusti. Hadirin rahimakumullah, di saat kita di singgasana Gusti itu nikmatnya memang melebihi dari semuanya. Mungkin kalau ada orang-orang yang sudah ke sana itu nggak mau pulang karena udah deket sama Gusti, nggak mau pulang, pengen saya di sini. Cuma tugas kita masih banyak di bumi, masih harus diselesaikan tugas. Maka inilah bawa risalah. Kalau Kanjeng Nabi bawa karena di Sidratul Mustawa membawa risalahnya risalah Quran dan hadis sebagai penjelasan tentang Al-Quran. Kemudian kewalian ini bawa risalah estafet perjuangannya Kanjeng Nabi yang punya batas waktu 1500 tahun untuk menciptakan generasi cahaya, generasi yang lebih sehat, generasi yang populer, generasi yang milenial, macam-macam gelarnya, Zoom, Z, nah generasi Z sekarang ini. Ini harus dikawal oleh Gusti, makanya sampai Arsy ini sebenarnya Gusti sudah menunggu siapa yang sampai sini, ayo siapa yang sampai sini. Nah, saudara-saudara kita yang bisa sampai sana, ayo kita bersama mengabdi, menelusuri kerja-kerja para nabi, kerja para wali, semua dalam bimbingan Gusti. Insya Allah kita sampai ke liqa'i Rabbi. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang ingin ketemu Tuhannya, hendaklah dia amal soleh. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Jangan ada syirik di antara kita ini, ada musyrikan. Karena Allah itu ya sangat cemburu. Jadi kalau ditandingin Tuhan selain Allah, ya Allah cemburu, maka senggel. Nah, monoteis, Tuhannya hanya satu. Dan kalau kemarin kita membahas tentang cinta, ya cinta 100% hanya cinta kepada Gusti. 90% orang tua, 80%-nya anak, dan 70% itu suami istri. Nah, selebihnya itu di bawah itu. Maka
Allah is, I am is full, love you full, kata orang-orang, love you full kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah sampai ke Ars. Ini perjalanan kita sudah sampai Ars, dan kita akan turun menjadikan tantangan baru. Kemudian metode Liqa Irobi menggunakan 5 langkah pengenalan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita ke Ars itu kita mengenal 5, ya, kita batasi 5 aja. 5 langkah mengenal Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mengenal Datullah, 2 sifatullah, 3 syirullah, 4 af'alullah, 5 wujudullah. Jadi kalau diwiridkan itu Datullah, sifatullah, syirullah, af'alullah, wujudullah. 5 langkah ini berarti Datullah, sifatullah, syirullah, af'alullah, wujudullah. Datullah, zatnya Allah, itu sir, itu rahasia. Jadi kalau bahasa ininya silent, Datullah itu ada di dalam. Kenapa kok di dalam? Karena memunculkan zatnya makhluk. Jadi makhluk ini di luar Gusti yang di dalam. Maka dzikir hu Allah itu, hu itu domirnya Allah, lafadz Allah itu dohirnya. Jadi kalau kita menggunakan lafadz hu Allah, hu-nya domir, Allahnya dohir. Nah, zat Allah ini sirun, sir itu di dalam, sementara zat manusia, makhluk semua itu di luar. Maka Datullah berarti di dalam makhluk, nah, namanya Datullah. Karena tanpa Allah nggak ada makhluk, betul. Dengan adanya makhluk menunjukkan kebesarannya Allah, betul. Linuriyahu min ayatina, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah Datullah. Nah, kita harus clear ya, Datullah adalah datnya itu sirun, Datullah sirun, yang jahar adalah datnya makhluk. Sifatullah, sifatullah ini Allah yang dohir, sifatnya nongol semua. Sifat juga bisa dimaknain asma. Jadi Allahu Rahmanur Rahim, Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabir, semua itu adalah sifat-sifat Allah. Rahman, Rahim, Malik, Qudus, Salam itu dohir semua. Nah, sifat-sifat makhluk itu sir di dalam. Jadi nggak ada makhluk yang bisa disifati Allah, dohir nggak kuat. Maka yang dohir sifatnya Allah, makhluknya di dalam. Kenapa Allah mentuhankan sifat? Karena ini sebagai teladan, sebagai untean, tambatan, dan juga sebagai pegangan. Jadi Allah itu Rahman dan Rahim, itu bisa dibuktikan dengan Rahman Rahimnya Allah. Karena kalau Allah nggak Rahman Rahim, nggak disebutin sifat Rahman Rahim. Apakah manusia bisa Rahman Rahim? Bisa, namun tidak sebesar Rahman Rahimnya Gusti. Itu maknanya sifat Allahnya jahar, dohir, sifat Allah, sifat makhluknya itu sir di dalam. Jadi itu maknanya sifatullah, itu sifatnya keluar, dohir. Nah, sifat yang makhluk itu sir di dalam. Itulah dua-duanya sifat yang mensifati satu. Nah, yang jahar itu dipantulkan oleh yang kecil, yang sir itu asalnya dari yang jahar gitu. Kemudian, nah, itu clear ya, sifatullah itu Allah sifatnya yang jahar, sementara sifat makhluknya itu adalah sir yang di dalam. Sekarang sirullah, rahasia Allah itu di dalam semua, di dalam semua. Maka ada sunatullah,
sunnah Rasul, sunnah wali. Sunnatullah itu hitmul sirun, menyembunyikan yang rahasia. Sunnah Rasul menyelesaikan masalah dengan sempurna. Kemudian sunnah wali itu adalah kepedulian. Nah, jadi itu sir. Semuanya itu sir. Itu di dalam semua. Jadi Allah itu sirullah di dalam. Kenapa kekuatan itu adanya di dalam? Ini sebagai analog. Kalau tembok yang kokoh itu yang kuat sebenarnya bukan catnya, yang kuat adalah besinya, betonnya. Yang betonnya itu ada di dalam. Tapi yang kelihatan di luar itu adalah yang lemah. Jadi yang lemah di luar. Nah, Gusti yang kuat di dalam. Karena kalau yang kuat di luar ya bubar, nggak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan bangunan, kalau di luar semua kekuatannya ya masih di material, belum jadi bangunan. Clear? Sirullah itu sirnya Allah di dalam, sirnya makhluk itu yang lemah di luar. Kemudian, nah itu clear, sirullah clear ya. Kita clear. Mari kita membuktikan bahwa ayo dengerin kata hati, itulah sebenarnya sirullah. Kita bicara keluar itu pantulan hati. Nah, itu sirullahnya di situ. Kemudian yang keempat adalah af'al. Af'al itu perbuatan. Perbuatannya Allah itu dohir lagi. Masya Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menjadikan Allah? Siapa yang menyebabkan semua? Allah. Itu af'alnya Allah semua. Cuma ada satu permintaan Allah terhadap makhluknya. Aku menjadi asbab kalian berbuat. Jadi asbabnya menjadi kita yang berbuat. Sebagai contoh gini, kalau di dunia ini ada dosen ya dari manusia, itu persaingan sesama manusia itu masih cukup lumayan. Nah, tetapi kalau Gusti Allah sendiri yang jadi dosen, nggak ada saingannya. Jadi kita nggak akan mampu menyaingi. Maka af'alnya Allah itu yang dohir. Itu perbuatanku semua itu perbuatanku, namun kalian yang menyebabkan aku bisa berbuat. Nah, inilah jadi kita harus ngambil af'al Allah. Kenapa kita ini disuruh bantu anak yatim, bantu orang miskin? Itu sebenarnya af'alnya Allah. Kalau Anda yang ngambil tindakan itu, kepedulian itu, berarti Anda itu menjadi af'alnya Allah. Ayo kita bersama-sama berbondong-bondong menjadi af'alnya Allah. Kalau jadi af'alnya Allah ketika kita laporan di hadapan Allah, Gusti saya sudah lakukan ini. Oh iya, alhamdulillah. Wow, jadi bangga. Ya, anggap saja kita laporan ke bos, dari big boss. Bos, saya sudah melakukan ini. Bener itu, di cross yang malaikat. Bener Gusti, ini sudah. Alhamdulillah. Real. Jadi apa lah, yuk kita bersama-sama. Sekarang ke wujud. Wujud itu sir lagi. Jadi Allah itu mewujudkannya sir. Wujudnya yang dohir itu makhluk. Nah, jadi kalau dalam kitab-kitab itu, ma dalilu wujudullah, dalilu hadil makhlukati. Apa sih dalil tentang wujudnya Allah? Ya dalilnya makhluk-makhluk ini. Jadi dalilnya makhluk. Nah, wujud Allah itu yang sir yang kuat. Nah, maka kita adalah wujud yang majasi. Sementara Allah itu wujud yang hakiki. Makhluk itu wujudnya majasi, itu bayangannya. Allah itu wujud yang hakiki. Jadi wujudnya Allah itu sir, wujudnya makhluk itu dohir. Karena kalau wujud makhluk dohir, kasusnya sama dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa, ya Allah, saya ingin lihat engkau dengan wujud yang jahrotan langsung.
Ketika Allah tajali dibilangin, Musa, kalau kamu melihat di depan itu masih ada gunung itu masih tegak, maka kamu bisa ngelihat aku. Ternyata tajalinya Gusti ke gunung-gunung yang meledak. Itu wujud Allah. Nah, setelah meledak Nabi Musa pingsan. Setelah pingsan baru subhanallah, ya Allah, benar ya Allah bahwa engkau bisa wujud dalam tajali dohir, namun media tajalinya itu yang tidak cukup sehingga akan menghancurkan medianya, karena kebesaran zat Allah itu ya unlimited gitu. Makanya wujud Allah jadi sir, wujud makhluk jadi dohir, clear. Nah, saudara-saudaraku yang berikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah analog. Metode ini pencariannya selama 27 tahun. Jadi ini juga perjalanannya sudah cukup lumayan, karena ketika kita mau menelusuri langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu berarti sangat berat. Dan sampai 10 ars itulah sebenarnya prestasi seorang hamba. Ayo, karena sudah ada di sono, tim RN ini siap untuk membantu saudara-saudara kita yang ingin liqa, dan Gusti telah membukakan pintunya untuk liqa. Mari kita bersama-sama sebelum pulang. Nah, ini ada catatan, sebelum pulang ke akhirat kita harus tahu kebesaran Allah, kita harus tahu tentang Datullah, sifatullah, syirullah, afalullah, wujudullah. Dan ini bisa ditemuin yang sangat full itu hanya di ars. Nah, nanti kalau di ars itu sifat 3 itu bisa kita temuin. Pertama ya wujud atau rasa, suara, rupa. Jadi rasanya dapat, suaranya dapat, rupanya dapat, dan itu dohir. Dohir karena apa? Adanya di ars, di singgasananya Allah. Jadi Allah itu memuliakan seorang hamba, karena hamba itu ya harus di tempat yang paling mulia. Kalau bahasa sekarang ini very very important person, VVIP itu ya. Nah, itu tempat aras. Saya kita bersama-sama ke sana. Dan kalau yang belum, mohon minta ditunjukkan jalan ke sana, dan banyak tim RN ada yang jadi pembimbing untuk arah ke sana. Dan mudah-mudahan Allah SWT meridhoi, Allah SWT mengizinkan, sehingga kita bisa mampu menliqa'i Rabbi dan mampu untuk sampai ke aras dan pulang membawa amanah Allah berupa af'al, perbuatan itu yang dikehendaki oleh Gusti. Insya Allah kita semua dalam lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah tujuannya ini adalah untuk kebaikan ya. Jadi kalau nanti ada yang berbantah-bantahan itu silakan, tapi ini tujuannya adalah untuk mengantarkan. Bagi yang mau ayo, tapi bagi yang tidak mau abaikan. Ini bagian dari informasi belaka. Terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah kita tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'ani ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa ala kulli hal wa astaghfirullakum wa isyaril muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullaha ghafurur rahim. Subhanallah wa ta'ala salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.